Provinsi Jawa Tengah, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kucing dalam supervisi akademi, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga kucing. Bersama saya Ridho Masuro SPD dari SD Negeri Karangasem 04 Batang. Sedang saya Ayu Nirmalasari SPD dari TK Tunas Harapan Proyonanggan Utara Batang. kemudian dan saya Ika Della Septiana SPD dari SD Negeri Proyonanggan 1 Batang. selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Ridho. Bagaimana kabarnya nih Bu Ayu? Alhamdulillah saya baik. Pak Ridho sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat ya. Gini, nanti kan Bu Ayu nih akan melakukan suatu proses kucing ya, dimana nanti sebelum melakukan proses kucing ada sedikit yang akan saya bicarakan sama dulu nih, boleh nggak? Boleh. Oke, ya. Nanti pada saat kucing antara coach dan juga kucing ya akan saya amati ditanya dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing, ya kan? Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tiltakah, ya kan? Kemudian apakah Bu Ayu memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kuncinya yang disampaikan, yang akan disampaikan, di mana kucing itu memberikan suatu pertanyaan cerita ya. Di situ nanti saya juga akan mendengarkan respon serta atau jawaban dari kucing apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Bu Ayu akan sampaikan. Nah, dan jangan lupa nih Bu, harus sesuai dengan yang namanya prinsip kucing. Di antaranya ada 3 Bu ya. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang ketiga adanya maksimal potensi. Nah, mungkin nih sebelum dilakukan proses observasi nanti ada sedikit pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu Ayu. Boleh Bu? Nah, ini untuk soal yang pertama Bu, kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan dalam proses kucing hari ini? Ya, kompetensi yang saya kembangkan ya Pak Ridho ya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi di sini yang saya tangkap nih ada 3, ya kan? Ada 3 di mana yang Ibu ingin kembangkan. Nah, terdiri dari kehadiran penuh yang pertama atau present, kemudian adanya mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiganya nih, kira-kira mana yang lebih spesifik dan kemudian akan Ibu kembangkan lagi nanti, atau Ibu lakukan di observasi sama kucing nanti? Ya, kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya ingin memberikan pertanyaan yang berbobot Pak kepada kucing. Oh ya, berarti ada 2 ya Bu ya, ada 2 yang akan Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi ya. Nah, yaitu yang pertama adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, mungkin ada dari kedua begitu, kira-kira nih ada indikator ketercapaiannya itu apa ya? Indikator pencapaian yang ingin saya beri dari kucing yaitu ketika kucing mampu menyelesaikan ataupun mencari solusi dan mampu mencari langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah kucing. Baik, jadi Bu Ayu ini indikator ketercapaian pada saat kucing sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahan yang beliau hadapi nantinya, ya kan? Itu akan
membuat si coaching ya, itu akan menemukan solusinya sendiri ya itu ya. Nah, ya terima kasih Ibu atas jawabannya. Nanti mungkin Ibu Ayu silakan bisa melakukan proses kucing dengan kuci ya. saya sering terbalik betul sekali. Nah, nanti setelah proses kucing itu selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Oke, silakan. Terima kasih Ibu, silakan Ibu Ayu melakukan prosesnya sama kucinya dengan baik. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Dela. Gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah saya baiklah. Bu Dela sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Dela, sepertinya ada hal yang ingin Bu Dela obrolkan ke saya. Iya. Iya Bu Ayu. Kira-kira hari ini Bu Ayu ada waktu luang nggak ya? Iya, saya hari ini santai sih karena jadwal mengajar saya nanti siang. Jadi, monggo kalau mau bercerita silahkan Bu Dela. Maaf Bu Ayu, saya mau ngobrol kira-kira butuh 15 sampai 20 menit lah. Saya sedang bingung nih Bu Ayu. Mungkin dengan ngobrol dengan Bu Ayu, saya bisa mendapatkan sesuatu dari masalah yang sedang saya hadapi hari ini Bu Ayu. Ya, jadi menurut Bu Dela, apa tujuan dari obrolan kita hari ini Bu Dela? Saya harap dari obrolan kita kali ini, saya bisa mendapatkan solusi yang tepat dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh iya. Baik Bu Dela ingin mendapat solusi ya dari permasalahan yang Bu Dela hadapi ya. Oh iya. Sekarang coba Bu Dela ceritakan lagi pengalaman apa atau masalah apa yang sedang Bu Dela hadapi. Iya Bu, jadi begini Bu, saya mau cerita. Untuk kelas 6 ini kan tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya Bu ya. Entah mengapa kok mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan satu sama lain seperti itu Bu. Jangankan antara laki-laki dan perempuan ya Bu ya, antar anak perempuan dan anak perempuan saja masih terlihat ada pemisah seperti itu Bu. Saat pembelajaran metode diskusi atau saat berkelompok, mereka terkesan seperti tidak mau bareng-bareng atau bekerja sama seperti itu Bu. Dan berkelompok itu dengan itu saja. Tidak mau dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau sudah kayak grab-graban seperti itu sih Bu. Jadi kalau udah itu terus, pengennya itu terus gitu. Jadi saya bingung. Jadi Bu Dela merasa bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan ya Bu Dela ya. Kemudian juga kerjasama yang masih rendah di dalam pembelajaran, begitu Bu Dela? Iya Bu, betul Bu. Malah ada nih Bu ya, yang mejanya itu digeser karena tidak mau duduk dengan teman lawan jenisnya seperti itu. Misal laki-laki dan perempuan itu meja kursinya tuh langsung digeser berjauhan seperti itu loh Bu. Ya, tadi berarti yang Bu Dela katakan tadi bahwa murid-murid itu belum bisa bekerja sama dalam pembelajaran. Dan menurut Bu Dela sendiri, idealnya murid-murid di kelas itu seharusnya bagaimana Bu Dela? Kalau menurut saya Bu ya, ya mereka dapat melaksanakan pembelajaran itu terutama tugas berkelompok ya atau berdiskusi itu bisa secara aktif dan bersama-sama atau berkolaborasi dengan siapa saja, baik itu laki-laki perempuan atau perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, tidak memandang itu genre apa atau teman yang akrabnya itu saja ya, agar dapat menyelesaikan tugas dan nantinya dapat beradaptasi dan berkolaborasi dan bekerjasama dengan baik seperti itu ya. Baik Bu Dela. Nah, ngomong-ngomong ya tentang murid-murid Bu Dela yang belum bisa kompak ini, caranya gimana yang Bu Dela lakukan agar murid-murid itu bisa kompak, bisa mau bekerja sama ketika menyelesaikan tugas? Jadi begini Bu, sebenarnya saya kan memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam modul ajar ya Bu, dalam
rencana pembelajaran harian saya. Jadikan murid-murid itu aktif bersama-sama seperti itu, Bu. Iya. Jadi Bu Della ingin memasukkan metode pembelajaran diskusi ya. Iya. Ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid itu belum sepenuhnya muncul, begitu ya, Bu? Iya. Dari skala 1 sampai 10, di mana menurut Bu Della posisi kondisi di kelas Bu Della sekarang ini? Jadi kalau menurut saya sekarang itu saya masih berada di skala 5 atau 6 lagi untuk skala penilaian itu. Nah, kira-kira Bu Della ingin mencapai ke skala berapa? Saya ingin mencapai paling tidak skala 8 atau 9, bahkan kalau perlu bisa sampai ke skala 10 seperti itu. Iya, baik Bu Della. Untuk mencapai itu ya Bu Della ya, selain metode diskusi ini cara lain apa? Rencana lain Bu Della kira-kira untuk mencapai tujuan tadi? Jadi mungkin saya harus memotivasi anak-anak lagi ya Bu ya sebelum pembelajaran dengan pembelajaran KSE. KSE itu kompetensi sosial emosional Bu ya. Saat pembelajaran penilaian kebersamaan, terus kebersamaan dalam diskusi Bu ya, terus juga presentasi yang saya tekankan, dan di akhir kegiatan juga saya akan melakukan refleksi dengan sticky note bersama dengan kelompok dan memberi apresiasi murid yang kebersamaannya sehingga bisa terjalin dengan lebih baik lagi seperti itu. Apa? Ada yang lain lagi Bu Della, rencana Bu Della? Selain itu mungkin kami juga akan mengadakan ice breaking Bu ya, semacam ice breaking atau bisa ice breaking permainan untuk mengenal teman lebih dalam lagi seperti itu Bu. Iya. Nah, kemudian apa dukungan yang Bu Della butuhkan untuk menjalankan kegiatan ini? Jadi dukungan yang saya butuhkan itu mungkin masukan dari teman sejawat atau rekan-rekan guru ya Bu ya, mungkin juga bisa dari kepala sekolah. Iya. Karena kan dengan kita berkolaborasi dengan guru dan kepala sekolah, pasti kegiatan ini akan berjalan dengan lebih baik lagi seperti itu dan mungkin akan berhasil. Terus apa komitmen Bu Della terhadap rencana aksi tadi Bu Della? Untuk komitmen saya sendiri, saya akan membuat modul ajar dengan menitik beratkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan pada kerjasama atau berdiskusi. Yang berikutnya keterampilan dan pengetahuan diawali juga dengan memberikan motivasi minimal dalam jangka waktu 1 atau 2 minggu ke depan seperti itu. Dan ice breaking juga secara beregu. Jadi kalau nanti ice breaking secara beregu ini bisa membuat anak-anak menjadi lebih aktif secara bersama-sama seperti itu. Iya, baik Bu Della. Lalu yang ingin saya tanyakan lagi, siapa yang bisa membantu Bu Della kira-kira untuk mencapai tujuan itu? Jadi nanti saya akan buat sendiri dulu ya Bu ya, dalam modul ajarnya itu saya akan buat sendiri dulu, lalu minta ditelaah oleh teman sejawat. Barangkali mungkin ada yang perlu direvisi lagi Bu ya. Ya seperti itu Bu. Iya, bagus sekali Bu Della ya. Kita perlu berkolaborasi dalam menjalankan ini, karena berkolaborasi ini kan memang yang tadinya berat akan menjadi ringan ya Bu Della ya. Iya betul sekali. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan oleh Bu Della. Terus sebenarnya saya pengen lagi sih mendengar cerita Bu Della nanti ketika melakukan kegiatan tadi hasilnya bagaimana ya. Nah, saya nanti pengen ya. Iya, nanti saya insya Allah nanti saya akan share ke Bu Ayu ya setelah kegiatan yang sudah saya lakukan di kelas nanti ya. Nah, rencananya kapan akan direalisasikan rencana Bu Della ini? Saya harap sih secepatnya Bu ya. Bisa jadi mungkin bisa minggu depan kalau perlu saya lakukan begitu. Luar biasa Bu Della.
apa yang sudah didapat dari percakapan kita kali ini, Bu Dila? Dari percakapan kita tadi, dari diskusi kita tadi tuh ya, saya sudah mendapatkan ide dan solusi tentang masalah yang sedang saya hadapi terkait dengan murid-murid yang belum bisa bekerja sama atau belum bisa kompak dalam berdiskusi kelompok. Alhamdulillah, akhirnya Bu Dela bisa mendapatkan manfaat dari percakapan kita hari ini ya, Bu Dela ya. Mudah-mudahan rencana Bu Dela akan membuahkan hasil, dan jangan lupa untuk mencatat setiap perkembangan kemajuannya ya. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh untuk teman-teman yang lain juga. Iya, terima kasih Bu Ayu sudah meluangkan waktunya dengan saya untuk mencari solusi, untuk mencari solusi yang tepat tentang masalah yang sedang saya alami ini. Ya, sama-sama Bu Dela, senang saya bisa bersharing dengan jenengan juga ya. Terima kasih Bu Ayu. Saya pamit dulu ya Bu Ayu ya. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam Bu Dela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ayu. Waalaikumsalam Pak Ridho. Alhamdulillah ya Bu ya. Akhirnya sudah selesai ya. Bagaimana nih tadi hasil dari proses coachingnya? Nah, sudah berjalan dengan lancar? Iya, alhamdulillah Pak Ridho, proses coaching yang saya jalankan sudah berjalan dengan lancar, dan saya juga sudah menggunakan proses coaching tadi sesuai dengan alur Tirta ya. Iya. Saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana dan aksi, kemudian juga tanggung jawab, dan sesuai alurnya begitu ya Pak ya. Dan saya juga sudah menggali koci untuk bisa menceritakan permasalahannya secara mendalam, dan alhamdulillah koci juga sudah dapat menemukan solusi dari masalahnya Pak. Oke, baik. Jadi Bu Ayu nih intinya berarti Bu Ayu sudah selesai, sudah berhasil ya dalam melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, ya kan Bu ya? Sesuai dengan yang tadi saya amati, juga apa namanya itu, ada beberapa catatan nih sama Bu Ayu tadi sudah berhasil yang namanya menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama menanyakan tujuannya kepada Kuci, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam Kuci, kemudian Bu Ayu sudah mengarahkan Kuci untuk untuk merencanakan aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, dan juga Bu Ayu sudah berhasil nih menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Kuci, ya kan? Agar rencana aksi yang akan dilaksanakan nanti atau dilakukan nanti dapat berjalan dengan baik. Oke. Saya juga tadi sudah mendengar nih percakapan Ibu dengan Kuci. Ibu sudah fokus terhadap Kucinya. Arahnya di situ Bu Ayu sudah ada sudah ada present, kan? Atau kehadiran penuh. Kemudian Bu Ayu sudah mendengarkan aktif di situ dengan setelah itu juga Bu Ayu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Nah gini Bu, dengan kata kunci yang disampaikan, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sesuai dengan kata kuncinya yang jelas ya. Nah, terus luar biasa sekali menurut saya ini. Apa yang Bu Ayu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya. Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu saya ingin lebih mendalami lagi dengan alur Tirta Pak, ya, supaya saya kedepannya bisa menjalankan proses coaching dengan lebih lancar lagi dan lebih maksimal lagi.
Masya Allah, baik, sungguh luar biasa sekali loh Bu Ayu. Nah, jadi Ibu akan mendalami lagi ya, yang namanya alur tirta ya, sesuai dengan tujuan, identifikasi, rencana aksi atau tindakan, kemudian tanggung jawab. Nah, semoga nih ke depannya Ibu jauh lebih baik lagi. Nah, saya terima kasih sekali loh Bu, ini sudah melakukan sesi tanya jawab, sudah melakukan observasi menggunakan proses kucing dengan alur tirta. Saya akhiri aja di sini Bu ya. Terima kasih sekali. Saya sangat terima kasih sama Ibu Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang sudah kita lakukan. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Salam dan bahagia.